Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan honorer seluruh Indonesia. Berikut kita akan tunjukkan informasi terkini yang di-share oleh BKN berkaitan dengan petunjuk teknis seleksi kompetensi P3K tahun 2024. Ini adalah panduan saat Bapak Ibu mulai dari akan melaksanakan dan mengikuti seleksi P3K. Kemudian bagaimana aturan di dalam ruangan serta petunjuk-petunjuk berkaitan dengan soal-soal. Mari kita simak supaya Bapak Ibu tidak terkena diskualifikasi ya. Nah, informasi pertama ini dimohon ya kepada kita semua. Bila terjadi masalah ya pada komputer, angkat tangan, tidak boleh bersuara. Jadi hanya angkat tangan. Yang kedua, peserta yang sudah selesai ujian, silakan mencatat nilai ya di balik kartu ujian sendiri. Kan Bapak Ibu nanti kan diizinkan membawa pensil ya. Dan mintalah izin petugas apabila akan meninggalkan ruangan. Jadi nggak boleh nyelonong saja. Kemudian kertas. Bentar. Yang ketiga, kertas coretan dibawa keluar ruangan dan dibuang di tempat sampah. Ada beberapa hal yang boleh kita bawa dan yang tidak. Jika bertindak curang, peserta akan didiskualifikasi dan dikenakan ya hukum yang berlaku. Yang kelima, peserta disarankan langsung pulang dan tidak berkerumun di lokasi ataupun di luar tempat tes ya. Kemudian yang keenam ya, nilai dapat dilihat melalui streaming ya, video secara daring di YouTube official CAT BKN, khususnya lokasi Bapak Ibu di mana ya, sesuai dengan ini ya, kanal YouTube lokasinya. Nah, kemudian ini kalau tadi dimohon, kalau ini juga mohon perhatian. Jika browser muncul notifikasi reload atau berwarna putih atau blur, silakan angkat tangan ya. Sekali lagi angkat tangan tanpa bersuara. Itu artinya kita minta pertolongan kepada pengawasnya. Peserta dapat login kembali sesuai dengan arahan petugas CAT. Jawaban soal yang telah diselesaikan otomatis akan tersimpan ya. Tidak perlu tidak mana nih? Otomatis tersimpan sehingga peserta dapat melanjutkan pengerjaan soal yang tersisa ya. Nah, ini. Waktu mengerjakan soal tidak akan berkurang. Waktu secara otomatis dimulai dengan waktu yang sama saat terjadi kendala jaringan. Nah, ini jangan sampai ya. Jadi tidak ada penambahan waktu jika memang komputer kita ada masalah. Jika terjadi ketidaksesuaian waktu, peserta dapat melaporkan ke petugas. Peserta diharapkan bersabar ya, karena waktu ujian tidak akan berkurang. Kemudian setelah ya mengklik tombol mulai ujian, jadi waktu terus berjalan. Ini perlu diperhatikan, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sedangkan nanti tesnya sebagaimana kita sudah pahami, untuk kompetensi ini ada 4 tes ya, dimana yang pertama ini adalah istilahnya seleksi tes kompetensi, dimana ada 3 kompetensi, teknis, manajerial, sosiokultural. Nanti kemudian 10 menit terakhir adalah wawancara. Nah, ini kan ada yang bertanya nih, apakah kita kerjakan secara berurutan seperti ini atau boleh wawancara dulu? Nah, kita lihat saja urutan soalnya nanti ya. Nah, untuk tes kompetensi ini penjelasannya ini tidak usah kita baca lah ya. Boleh juga nih. Tes kompetensi bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku, diukur dan dikembangkan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan, begitulah ya. Kemudian manajerial juga seperti itu, berkaitan dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, dan sebagainya. Sedangkan sosiokultural tentang lingkungan lah, kebudayaan ya, kepekaan terhadap keagamaan, hubungan sosial, pentingnya persatuan dan empati ya. Kemudian wawancara. Nah, materi wawancara ini dengan menggali informasi non-kognitif bertujuan untuk menilai integritas, moralitas,
meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan pelamar. Nah, ini bobot nilai seleksi kompetensi P3K 2024. Nah, ini ada satu perubahan yang mendasar yang perlu kita sampaikan dalam informasi kali ini, di mana Bapak Ibu untuk tes P3K kali ini tidak seperti sebelumnya, di mana ada jawaban yang benar itu hanya satu ya. Kalau dulu kan tidak ada jawaban yang salah, kalau sekarang ada jawaban yang salah. Sehingga untuk aturannya di sini, setiap jawaban yang kita klik benar itu mendapat poin 4. Kalau kita jawabnya salah, nah di sini ada. Kalau seandainya di teknis, kompetensi teknis, kalau jawab salah tidak dapat nilai. Tapi di manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, kalau salah masih dapat nilai 1. Kalau tidak menjawab, ya insya Allah kita tidak ada yang tidak menjawab ya. Itu sama sekali tidak ada nilai. Nah, jadi berbeda dengan kompetensi sebelumnya, di mana yang sebelumnya bobot nilainya 4, 3, 2, 1. Dan 0 kalau tidak menjawab. Tapi kalau di tahun ini perubahannya adalah nilai yang benar yang akan mendapat nilai 4, nilai yang salah. Nah, kalau kompetensi teknis tidak dapat nilai, manajerial, sosial kultural, dan wawancara ini akan dapat nilai hanya 1. Tapi tentu Bapak Ibu, karena kita memang tidak ada ambang batas, insya Allah tidak menjadi persoalan ya hal ini, apalagi bagi rekan-rekan honorer yang formasinya tidak ada pesaing ya, ini insya Allah akan aman-aman saja. Nah, ini untuk yang operator pengelola umum operasional. Ini juga ketentuannya sama, cuma mungkin beda di menit ya. Sama 220 yang ini 120 ya, beda di bobot soal ya. Nah, bobot soalnya berbeda untuk pengelola. Namun ketentuan ketentuan pengelola umum operasional ini untuk yang jenjang SD SMP ya kayaknya. Bobot nilainya sama. Kalau misalnya benar itu untuk teknis 5 ya. Untuk teknis 5 kita koreksi, ini tadi juga sama. Untuk teknis benar tuh 5, yang lain 4. Sedangkan yang salah teknis tidak ada nilai, sedangkan yang lain ada nilai 1. Berbedanya hanya pada bobot jumlah sila soal ya, antara penata kemudian operator ya, pengelola. Nah, ini adalah petunjuk di dalam aplikasi. Gunakan mouse untuk menggerakkan kursor, ini hal yang standar kan. Mengklik kiri, kemudian arahkan untuk rolling layar, ini pakai scroll di mouse, ini hal yang wajar yang sudah standar. Tapi tentu ini bagi pengguna pemula kan ini hal yang baru ya. Bagi mereka orang yang sudah sepuh, yang gaptek terhadap komputer, tentu menjadi hal yang baru. Nah, ini web kameranya ya, ada aktif web kamera wajah kita. Nah, ini seperti yang sudah kita buat di simulasi. Nah, kita akan masukkan nomor induk kependudukan, kemudian kartu kita, kartu peserta, nomor peserta kita yang ada di kartu peserta. Kemudian nanti bagian PIN peserta ini akan diberi ya, saat registrasi. Kemudian PIN sesi ini akan menunggu arahan petugas. Jadi kita tidak akan bisa melanjutkan kalau belum dikasih PIN. Setelah dikasih PIN baru kita bisa login. Nah, ini ya, kalau sudah terinput semua baru kita mengecek halaman data diri, pastikan semuanya sudah benar. Kemudian waktu mulai berjalan setelah mengklik ya, mulai ujian. Nah, ini seperti juga yang sudah kita simulasikan, bagian-bagian tampilan di dalam aplikasi CAT-nya ya. Biru, hijau sudah dijawab, merah belum dijawab. Cara menjawab soal juga diberikan di sini, tinggal klik tanda bulatan, berarti itu jawaban yang kita mau pilih, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Kalau misalnya masih bingung, lewatkan saja ya. Tapi nanti masih kita bisa jawab ya, karena tinggal mengklik tombol merah atau hijau di nomor yang mau kita jawab, atau kita mau koreksi juga boleh. Nah, ini adalah tampilan jika ujian selesai. Jika peserta sudah selesai menjawab semua soal dan ingin mengakhiri ujian, klik saja selesai. Walaupun waktunya masih ada ya. Nah, kemudian klik ya untuk mengakhiri jika ada notifikasi. Jika belum menjawab semua, maka akan ada tombol merah nih ya. Tombol merah ini pastikan kita semua
menjawab semua ya, jangan sampai tidak dijawab. Karena kalaupun salah untuk sosial manajerial wawancara itu tetap akan mendapat nilai 1. Nah, ini Bapak Ibu, informasi yang baru saja kita dapatkan dari BKN berkaitan dengan petunjuk ya. Petunjuk pelaksanaan ujian CAT secara lebih teknis dan lebih mendalam penjelasannya, dan ini lebih tutorial ya kepada seluruh pemula. Nah, untuk rekan-rekan semua nanti yang membutuhkan ini, yang masih kira-kira membutuhkan, dapat download di kolom deskripsi, akan kita share. Silakan Bapak Ibu mencobanya, dan yang pastinya adalah persiapkan diri untuk menjawab soal-soal yang nanti akan diberikan. Kita berharap semuanya dapat lolos, dan semuanya karena memang sudah masuk pada tahapan seleksi ini, artinya sudah menjadi calon-calon P3K ya. Meskipun nanti kalaupun tidak dapat memenangkan perangkingan, kita akan dicadangkan menjadi P3K paruh waktu dan akan menuju juga kepada full waktu saat waktunya sudah tiba. Selamat berjuang rekan-rekan semua, kami ucapkan. Semoga kita semua yang selama ini sudah bermula dari awal, persiapan video-video yang kami share juga membantu Bapak Ibu semua, rekan-rekan honorer. Bersama kami sendiri juga akan mengikuti tes nanti di tanggal 12 Desember. Selamat berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.